Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak SD IT Plus Al-Musinin kelas 4. Bertemu lagi dengan Ibu Siti Rohmah Kurniasi dalam pembelajaran PAIBP. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam kondisi COVID-19 dan kita masih harus tetap belajar dari rumah. Mudah-mudahan walaupun masih tetap harus belajar di rumah, anak-anak bisa tetap semangat ya. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, dimulai dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian kita sama-sama membaca doa selanjutnya ya, doa memohon ilmu yang bermanfaat. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke dalam pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran mengenai beriman kepada Allah dan Rasul. Namun untuk kesempatan kali ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, mudah-mudahan setelah belajar mengenai beriman kepada Allah dan Rasul, kalian bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu ada melalui ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Serta kalian dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah dan meyakini bahwa Allah itu ada. Anak-anak solehah, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya ya? Apakah sang pencipta alam semesta beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo coba ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Anak-anak solehah, Allah Subhanahu wa taala pencipta dan penguasa alam raya ini dan juga isinya. Ciptaan Allah itu ada yang ada di langit dan di bumi. Seperti yang ada di bumi itu contohnya seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Terus, bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui beberapa cara. Yang pertama adalah melalui alam semesta. Yang kedua, dengan kita mempelajari Al-Quran. Dan yang ketiga, dengan kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan Asmaul Husna. Anak-anak, kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai cara mengenal Allah melalui alam semesta. Coba anak-anak amati gambar yang ada di samping ibu. Coba apa saja ya benda yang mati itu? Coba sebutkan ya dalam hati kalian. Yang kedua, terus apa ya benda yang hidup itu? Nah, setelah kalian jawab, pasti kalian bisa menebaknya ya. Kalian bisa memperhatikan sekitar rumah kalian atau yang ada di dalam rumah. Pasti ada benda hidup dan benda mati di sekitar kita. Nah, dengan kita memperhatikan semua benda hidup dan benda mati yang sudah ada di sekitar kita, maka sangat patut bagi kita
untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Karena pada hakikatnya Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya, dan bahkan Al-Quran telah menjelaskan adanya Allah melalui segala ciptaannya, baik itu ciptaannya yang berupa benda-benda yang tidak bisa bergerak atau benda mati, juga melalui benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas. Juga ada yang disebut dengan benda hidup, yaitu benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernapas, semua itu Allah yang telah menciptakannya. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, setelah tadi kita mengenal Allah lewat alam semesta, sekarang kita akan belajar mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba anak-anak amati ayat Al-Quran yang ada di samping ibu ini. Yuk kita sama-sama belajar membacanya. Ikuti bacaan ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum. La ilaha illahu. Khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita mengenal Allah melalui Al-Quran, sekarang kita akan berusaha mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anak semuanya sudah tahu belum apa itu Asmaul Husna? Ya, bagus. Yang sudah tahu berarti hebat. Yang belum tahu maka akan Ibu kasih tahu sekarang ya. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama Allah itu sangat banyak sekali jumlahnya. Tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu hanya ada 99 nama. Dan itu diketahui melalui perantara wahyu, yaitu lewat Al-Quran. Anak-anak, sekarang kita akan bahas mengenai Asmaul Husna. Yang akan kita bahas sekarang itu hanya ada 3 Asmaul Husna saja ya, yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah Al-Basir. Coba perhatikan oleh kalian gambar di samping ibu ini. Ini adalah 3 orang anak yang sedang berbisik-bisik. Nah, anak-anakku semuanya di sini suka berbisik-bisik tidak kalau sama teman? Nah, berbisik-bisik itu memang tidak diketahui oleh teman kita, tapi Allah selalu mendengar dan melihat apa yang kita lakukan. Tahukah anak-anak bahwa semua perbuatan, baik atau buruk, pasti dilihat oleh Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Basir. Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal terkecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak harus senantiasa berhati-hati dalam bertindak ya, karena kita pergi kemanapun, kita berbuat apapun, pasti Allah akan senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik langkah kita. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai materi Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Basir, kali ini kita akan membahas mengenai sifat Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah Maha Adil. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menempatkan semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Tahu tidak apa itu takwa? Takwa itu adalah dilihat dari sejauh mana keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerajinannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, anak-anak, janganlah kalian suka menghina kepada teman-teman kalian yang berbeda warna kulit, berbeda tinggi badan, berbeda bahasa dengan kita. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi, kita harus selalu berbuat adil dalam bertindak dan berperilaku ya kepada siapapun itu. Jangan pernah membeda-bedakan teman kita hanya karena harta dan kedudukannya. Yang pasti, selalulah bersikap adil karena adil itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Azim. Al-Azim artinya adalah Maha Agung. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Asmaul Husna Al-Azim, Ibu mau tanya dulu nih kepada kalian. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Jika pernah, coba sebutkan dan ceritakan apa jenis bantuan yang pernah kalian minta kepada orang lain. Apakah mungkin meminta dibawakan pensil, meminta dibelikan minum atau makan, atau yang lainnya? Nah, coba nanti kalian ceritakan ya. Dan anak-anak perlu kalian ketahui bahwa manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk yang lain. Oleh karena itulah Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Anak-anak, dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, mudah-mudahan setelah kalian mendengarkan pemaparan ini, kalian bisa menjadi sosok anak yang lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Ibu harapkan semoga kecintaan dan keimanan kalian kepada Allah semakin bertambah ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita tes kembali ya mengenai nama Asmaul Husna. 1. Al-Bashir artinya maha melihat. 2. Al-Adlu artinya maha adil. Dan 3. Al-Azim artinya maha agung. Coba nanti kalian ulang-ulangi ya di rumah mengenai 3 nama Asmaul Husna tersebut bersama orang tua kalian di rumah. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pembelajaran PAI pada pagi hari ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kalian bisa lebih semangat lagi ya. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut kepada materi selanjutnya yaitu mengenai beriman kepada Rasul. Anak-anak boleh baca dari sekarang materinya ya. Cari di Google atau di buku kalian mengenai iman kepada Rasul. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.